Jadi titik A, B, dan C tidak perlu kita tinjau karena di sini titik A hanya ada satu elemen, yaitu elemen A ke 1. Sedangkan B juga sama, hanya menghubungkan B ke 2. Dan C juga sama, hanya menghubungkan C ke 2. Maka ketiga titik ini tidak perlu kita tinjau. Ini tidak perlu kita tinjau. Tapi yang akan kita tinjau adalah titik yang ya. Ini tidak. Oke. Sekarang kita bergeser pada titik yang pertama. Nah, pada titik 1 berantakan banget nih. Saya pisahin. Pada titik yang ke-1. Pada titik 1 kita pindahin dulu. Pada titik 1 ya, atau pada titik ini, di sini ada dua faktor distribusi ya, yaitu FD1A, FD1A atau faktor distribusi momen dari titik 1 ke A dan faktor distribusi dari 1 ke 2. Jadi FD1A dan FD12. Sedangkan pada titik 2 dianggap tumpuan sebagai jepit ya, karena titik 2 merupakan sambungan dua elemen lain. Sedangkan elemen itu bisa berupa balok, bisa berupa kolom ya. Sekarang saya tanya, bedanya balok dan kolom apa tuh, Yogi Rahmatullah? Halo Yogi Rahmatullah? Ya Pak, halo Pak. Ya. Bedanya balok sama kolom apa? Kalau kolom itu penyangga beban vertikal. Ya. Atas cincin tulangannya. Kalau secara horizontal di atas kolom. Kalau balok? Kalau balok itu Pak penyangga beban yang berbentuk horizontal. Horizontal. Berarti di sini yang berupa balok itu 1 ke 2 atau 1 ke A? 1 ke 2 Pak. 1 ke 2. 1 ke 2 apa namanya? Balok. Kalau yang kolom 1 ke yang dari 1 ke A Pak. Jadi simpelnya kolom itu yang berdiri, kalau balok itu yang rebahan. Oke. Pada titik 1 terdapat dua faktor distribusi, yaitu faktor distribusi 1 ke A dan faktor distribusi 1 ke 2. Pada titik 2 dianggap tumpuan sebagai jepit karena titik 2 merupakan sambungan terhadap dua elemen. Rumus faktor distribusi untuk titik sambungan yang terhubung dengan tumpuan jepit yang lainnya bernilai 4 EI per L, di mana L merupakan panjang dari elemen yang dianalisa. Oke, kita coba selesaikan di sini. Misal ya, contohnya kita menganalisa faktor distribusi 1 ke A. 1 ke A ya. Di sini 1 ke A tinggi itu kolom adalah 4 meter ya. Nah, kebetulan sekali pada FD12
nilai L-nya juga sama. Ternyata di sini juga sama. Di sininya 4 meter. Ininya 4 meter tingginya. Di sini juga sama 4 meter. Ya. Jadi ini sama nih 4 meter. Kebetulan si 1,2-nya. Oke. Maka FD12 faktor distribusi 1 ke A sama dengan 4 dikali 2EI dibagikan dengan L. Atau 2EI FD 1 ke A. 4 kali 2EI dibagikan dengan L. 4. Oke, sebentar. Nah, saya pakai equation biar agak gampang. Insert. FD 1A. Jadi teks. Insert. Equation. FD 1A FD 1A sama dengan, nah di sini ada 4 meter atau kita sebut dengan L dikalikan dengan 2EI. 2EI itu adalah identitas itu batang. Di sini ternyata ada 2EI. Ya, 2EI. Sini 4 meter. Faktor distribusi 4 kali 2EI dikalikan di sini adalah L per L. Nah, di sini ternyata L-nya adalah 4 meter. Nah, ternyata L-nya adalah 4 meter, maka di sini adalah 4 dikalikan dengan 2EI. E itu adalah elastisitas dan I inersia. L-nya 4. Oke. Maka kita bisa sederhanakan 4 dikali 2EI berapa? 4 dikali 2EI. 8 EI, Pak. 8 EI. 8 EI. 8 EI per L-nya adalah 4. Nah, 8 dibagi 4 sama dengan 2 EI. Nah, ini faktor distribusi untuk 1A. Nah, sekarang kita faktor distribusi untuk 1,2-nya. Berarti 1 ke A-nya sudah ketahuan, 2 EI. Nah, sedangkan yang 1 ke 2-nya belum. Oke, baru bisa kita hitung. Berarti di sini kebetulan sekali FD 1A FD 1,2. Nah, L-nya kebetulan sama 4, tapi EI-nya enggak ada 2, tapi hanya 1 EI per L. Berarti 4 dikali EI bagi 4. Jadi di sini adalah 4 EI. 4 EI 4, berarti hasilnya 1 EI. Oke. Nah, berarti faktor distribusi untuk 1 ke A dan 1 ke 2 sudah
selesai. Oke. Oke, berarti total FD saya tulis di sini. Oke. Nah, berarti total FD atau total faktor distribusi total FD pada titik 1 sama dengan FD 1A ditambah FD 12. Oke, sama dengan 2EI ditambah 1 EI. Oke, sama dengan 2 ditambah 1 EI 3 EI. Oke, saya rasa cukup. Lalu next nah, sudah. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, EI merupakan rumus kekakuan, di mana pada soal ini kekakuan pada elemen A1 bernilai 2 EI dan elemen 12 bernilai EI saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari koefisien distribusi. Sebentar, kita tinjau dulu dari titik 2 ya. Nah, ternyata di titik 2 ini dia ada 3 di titik 2. Kita lihat di sini titik 2 ada berapa elemen di titik 2? Ada berapa elemen di titik 2? 3, Pak. 3. Elemen apa aja? FD12, FDB2, sama FDC kedua. Oke. Jadi kalau ditanya elemen itu kita sama dengan batang ya. Jadi kalau ditanya faktor distribusi baru faktor distribusi. Tapi kalau ditanya ada berapa elemen pada titik 2, maka jawabannya elemen 2 ke 1, elemen 2 ke B, dan elemen 2 ke C. Ya. Nah, di sini kalau ada 3 elemennya, berarti ada 3 juga faktor distribusinya. Oke. Di sini ada 3 faktor distribusi, yaitu ada 3 faktor distribusi momen, yaitu FD21, FD2B, dan FD2C. Nah, sehingga kita perlu menganalisis ketiga faktor distribusi tersebut. Nah, pada FD2 ke 1 dan FD2 ke B, rumus yang digunakan adalah sama seperti titik 1, yaitu 4EI per L. Ya, 4EI per L. Saya cari dulu 4EI per L dapatnya dari mana ya? 4EI per L. 4EI per L. Oke, nggak dapat. Ntar saya cari. Nanti PR saya berarti mencari rumus faktor distribusi ya. Kenapa ada 4EI per L? Kenapa ada 6EI per ada 3EI per L. Oke.
faktor distribusi 2 ke 1, 2 ke 1, dan 2 ke B ya, adalah sama, ya, yaitu 4 EI per L. Ya, oke, ganti kalimat. Karena di titik 2 terhubung dengan tumpuan jepit di titik 1 dan 2 dan titik B 4 EI per L karena titik 2 terhubung dengan tumpuan jepit. Sedangkan pada F2C rumus yang digunakan berbeda. Jadi F2 ke C bukan 4 EI per L tapi 3 EI per L. Karena pada titik C merupakan tumpuan sendi. Oke, berarti di sini bukan L dikali L ya, tapi 4. Di sini memang angkanya 4. Oke. Nah, di sini berarti F2 bisa kita hitung nih. Berarti yang bisa kita hitung adalah faktor distribusi 2 ke 1, 2 ke B, dan 2 ke C. Kita hitung dulu faktor distribusi 2 ke 1. Bisa insert kotak dulu. Insert. Nah, FD 2 1 sama dengan 4 EI 4 2 ke 1. Ternyata EI-nya cuma ada 1. Berarti di sini masih 4 EI dibagikan dengan L. L-nya sebesar 4. Oke. Oh, sama. FD 21. Jadi 4 EI per L. 4 EI per L. Sama dengan equation lagi. 4 dibagi 4 ya sama dengan EI juga. EI. Oke, lalu next. FD 2 ke B. FD 2 ke B. Jadi di sini ada bukan EI lagi, tapi di sini ada 2 EI. Di sini ada 2 EI. 2 EI per L. L-nya berapa nih si 2B ini? Oh, L-nya cuma tingginya cuma 2 meter. Oke, kita sederhanakan. 4 dikali 2 EI berapa? 4 dikali 2 EI 8 EI dibagi 2. 8 dibagi 2 EI berapa hasilnya? 4 EI. 4 EI. Oke, berarti faktor distribusi untuk 2 ke B adalah 4 EI. Benar gak? Oke, benar. Nah, lalu yang terakhir faktor distribusi dari 2 ke C. FD dari 2 ke C. FD 2 ke C. Oh, ternyata di sini rumusnya bukan 4 EI lagi, tapi 3 EI per L. Ini 3 EI per L. Ini 3 EI-nya cuma ada 1 ternyata. Oke, per L. Nah, berarti di sini kita 3 lagi. L-nya berapa sih dari 2 ke C? Oh, ternyata ada 5. Kita ganti menjadi 5. Oke. 3 per 5. 3 dibagi 5 berapa?
3 EI dibagikan dengan L. 0,6 Pak. 0,6 EI. Oke, berarti di sini total faktor distribusi pada titik 2 sama dengan total FD pada titik 2 sama dengan FD 21 ditambah FD 2B ditambah FD 2C. Ya. Sama dengan FD 21-nya adalah EI ditambah 4 EI ditambah 0,6 EI. Oke. Berarti di sini totalnya ada berapa? 1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 0,6. Berarti 5,6 EI. Benar nggak? Oke. Udah, faktor distribusinya udah selesai. Sekarang kita nyari koefisien distribusi. Koefisien distribusi. Oke, sebentar ya, saya ke toilet dulu ya. Pak. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita mencari faktor distribusi ya. Koefisien distribusi. Tadi faktor distribusinya sudah ketemu. Nanti dari soal ini kita turunkan menjadi koefisien distribusi. Ya. Nah, koefisien distribusi biasanya dinotasikan ke dalam simbol ini. Simbol ini atau kita sebut dengan mu. Mu, ya. Mu. Nah, di mana rumusnya adalah hanya dengan membagi faktor distribusi momen dengan total faktor distribusi. Ya, jadi oke. Contoh, kita faktor distribusi 1 ke A atau mu 1 ke A. Saya buat equation biar gampang. Oke, insert simbol.
simbol mu. Sebentar, mu-nya mana ya? Mu basic Latin. Simbol. Sebentar, saya cari dulu mu-nya. Oh, copy paste aja dah. Mu. Oke. Nah, sama dengan OMU. Ketemu ya mu-nya. Cari mana mu. Nah, ini dia. Nah, mu sama dengan FD dibagi dengan sigma FD atau total FD. Sigmanya sigma FD atau total FD. Oke, berarti kalau kita kembali, kita ke titik 1 dulu. Nah, di sini total FD-nya adalah 3 EI, lalu FD1A-nya 2 EI, FD12-nya EI, FD1A-nya 2 EI, dan FD12-nya EI. Sementara total FD-nya adalah 3 per EI. Sekarang kita bisa menghitung koefisien distribusi pada setiap titik. Start mana tadi? Oke, nah baru kita bisa turunkan mu untuk batang 1 ke A. Mu untuk batang 1 ke A sama dengan FD1A 1A dibagi sigma FD pada titik 1. Sama dengan FD1A-nya sudah kita ketahui sebelumnya adalah sebesar ini kita copy paste dulu semuanya. Ke dalam yang bukan. Nah, ini. FD1-nya sudah ketahuan 2 EI. FD1-nya adalah 2 EI. 2 EI. Oke. Nah, sementara sigma FD-nya adalah 3 EI. Ini bawah 3 EI. Oke, maka 2 dibagi 3 berapa? 2 EI dibagi 3 EI berapa? Udah ada ya. 2 per 3 atau 0,667. Insert question sama dengan 2 per 3 atau sama dengan 0,667. Oke, lalu kita mencari koefisien distribusi untuk A 1 ke 2. Nah, jadi kalau ini adalah koefisien distribusi untuk titik 1. Oke. Nah, sementara untuk ini nggak fair, kita pinggirin dulu.
Nah, ini FD12-nya adalah EI dibagi 3 EI, 1/3. Berapa 1/3? Berapa 1 dibagi 3? 0, berapa? 0,33. 3333 ya, tak terhingga. Iya. Oke. Nah, ini udah ketemu nih faktor distribusi untuk titik 1. Sekarang kita geser faktor distribusi untuk titik 2. Ini kita hapus saja. Oke. Ini kita hapus saja. Mana tadi ya, faktor distribusi 1 ke 2, 2 ke 1. Nah, oke. Kita geser. Nah, sama ya, jadi faktor distribusi itu FD dibagi sigma FD 2. Oke, berarti di sini bukan 1 ke A, tapi 2 ke 1, 21, berarti FD 21, sorry, F mu dibagi FD 21, 21 dibagi total FD pada titik 2. Ya, ini kita ganti FD 21, sorry, mu 21. Nah, sekarang faktor distribusi untuk 2 ke 1 apa? Lihat di sini. EI 4 EI atau 0,6 EI untuk 2 ke 1. EI, Pak. EI aja ya. Ya. Berarti EI-nya cuma 1. Kalau sigma FD-nya berapa? Pada titik 2? 5,6 EI. 5,6. 5,6. 5,6 EI. Oke, berarti ini sama dengan 1 dibagi 5,6. Apa hasilnya? 1 dibagi 5,6. 0,178. 0,178. 0,178. Oke, next ada batang apa lagi setelah mu 21? Setelah mu 21 ada batang apa lagi? Halo? Mu 2B. 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 Mu 2B. Kita ganti 2B. Oke, kita langsung aja. Faktor distribusi untuk 2B apa? EI, 4 EI apa 0,6 EI? 4 EI, Pak. 4 EI. Totalnya sigmanya tetap ya 5,6. Nah, berarti di sini ada 4 dibagi 5,6. Berapa hasilnya? 0,7143. 0,7143. Oke. Yang terakhir mu 2, apa yang terakhir? 2C, Pak. 2C. Mu 2 ke C. Mu 2C, EI-nya berapa? Sorry. Faktor distribusinya berapa? EI, 4 EI apa 0,6 EI? 0,6 EI. 0,6 EI dibagi 5,6. Oke, 0,6. 0,6 dibagi 5,6 berapa? 0,1071. 1071. Nah, ini kalau untuk cara tes apakah perhitungan kita betul, maka kita harus
bisa kita tes menggunakan sigma mu harus sama dengan 1. Kita hitung sigma mu sama dengan 0,178 ditambah 0,7143 ditambah 0,1071 harus sama dengan 1. Coba hitung berapa? 0,9994. 0,9994. Oke, mendekati angka 1 ya. Nanti ini kita asumsikan perhitungan kita benar. Oke, ini mendekati angka 1. Ya, ini juga sama. Yang koefisien pada titik 1 juga sama. Jadi total mu-nya harus sama dengan 1. Jadi 0,667 tambah 0,333 sekian. Ini hasilnya harus sama dengan 1. Oke, sebentar agak berantakan. Nah. Oke, saya rapikan dulu sebentar. Oke ya. Nah, berarti di sini faktor distribusinya sudah selesai. Ini kita hapus. Sudah. Atau kita perkecil aja di sini. Nah. Oke. Oke, sudah selesai. Faktor distribusinya sudah selesai, koefisien distribusinya juga sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tabel momen. Ya, ini perhitungannya sama, udah ketemu, bisa kita hapus. Nah, sekarang nah ini jadi sebetulnya ini materi terakhir. Ini nggak bisa saya jelaskan satu pertemuan, pasti harus berkali-kali. Ini ya. Tabel distribusi momen. Nah, di sini kita sebut dengan tabel distribusi momen cross, atau kita sebut dengan metode cross. Oke. Di sini kita akan menghitung berapa sih momen yang terjadi pada setiap titiknya. Nah, pertama, pada bagian titik dan elemen, bisa lihat, titik yang kita cantumkan adalah titik yang merupakan tumpuan jepit atau merupakan titik yang merupakan sambungan. Karena sambungan dianggap sebagai tumpuan jepit. Maka di sini kita buat dulu titik-titiknya, yaitu titik A. Seperti kita ketahui di sini ada beberapa titik. Ada beberapa titik simpul, yaitu titik A, ya, bentar, yaitu titik A, mana sih? Titik A, titik 1, titik 2, dan titik B. Ya. Nah, kenapa C nggak diikutkan di sini? Ya, karena C ini ada tumpuannya jepit. Si C ini adalah tumpuannya sendi. Makanya di sini kita tidak diikutkan. Makanya di sini yang kita buat titik, yang kita hitung titiknya adalah titik A, 1, 2, dan B. Ya. Jadi kalau kita
tinjau titik A, 1, 2, dan B. Nah, selanjutnya di bawah titik A1, pada titik A, kita lihat di sini bekerja elemen A ke 1. Oke, pada titik A. Selain A ke 1 ada apa lagi? Ada elemen lain nggak di sini? Pada titik A ini. Ada nggak elemen lain? Ada nggak elemen lain pada titik A selain A ke 1? Ada nggak? Naili Rahmawati ada? Halo, Naili Rahmawati? Ada, Pak. Ada. Coba Anda lihat pada titik A. Di sini ada elemen apa aja yang nempel ke titik A? Ada A1. A1. Selain A1 ada lagi? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada. Oke, sekarang kita tinjau pada titik 1. Pada titik 1 ada elemen apa aja? Ada A1, ada 1A, 1A, ada 12. 1, 2. Oke. Nah, si elemen ini kita tuliskan di bawahnya. Ya. Kita tinjau ke titik 2. Yang nempel ke titik 2 ada elemen apa aja? Ada 21, Terus? ada 2B, sama 2C. Oke. Lalu pada titik B? B2. B ke 2. Udah ya, cukup ya. Nah, oke, terima kasih Naili Rahmawati. Kedua, pada bagian elemen, contoh di atas, ada elemen A1 dan 1A. Nah, kenapa dibedakan? Karena untuk membedakan momen yang terjadi pada titik A. Ya, yaitu ada di kolom elemen A1 yang merupakan hasil transfer dari momen yang ada di titik 1. Kita tulis dalam kolom elemen 1A sebesar setengahnya. Oke, jadi si momen yang bekerja pada titik 1 dibagi 2, yaitu pada 1 ke A, pada A ke 1 dan 1 ke A. A1 dan 1 ke A. Lalu momen yang ada pada kolom M1A akan ditransfer sebesar 50% atau setengahnya ke titik A. Ya, yang bereaksi ke titik A. Yang bereaksi momen merupakan A1. Maka dapat kita rumuskan MA1 sama dengan setengah M1A. Sehingga pada titik A, elemen A1, titik 1 ada elemen 1A, elemen 1A dan 1, titik 2 ada. Oke, sudah bisa kita. Nah, selanjutnya, ketiga. Wah, ini panjang sekali ya. Buat baris untuk koefisien distribusi atau nilai mu, ya, atau nilai mu M U, ya. Oke, kita ulangi lagi, bikin tabelnya. Hanya bagusan di Excel kayaknya. Sebentar saya share. Sebentar. Excel. Oke. Saya bagikan seluruh layar. Oke. Nah, di share sudah kelihatan nggak? Saya share 2 window, ada PowerPoint sama Excel. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Jadi kita bagi dulu. Ada titik.
ada elemen. Oke. Sudah kita ketahui ada titik A, 1, 2, lalu terakhir B. Nah, di titik A ada A ke 1, elemen A1, A1, lalu di titik 1 ada 1 ke A, lalu ada A1, merge, mana merge? Oke. Lalu ada di titik B ada titik 2 ada 2 ke 1, lalu ada 2C dan ada 2B. Ini merge lagi ya. Lalu terakhir ada Maaf, itu jadi mirror, Pak. jadi mirror ya. Iya. Oke, sebentar. Stop sharing. Share-nya sebentar. Oh, harus satu-satu. Share seluruh layar. Udah kelihatan nggak? Masih sama, masih mirror. Kelihatan nggak? Belum kelihatan Excel-nya juga, Pak. Oh, oke. Masih mirror ya. Berarti sih ininya harus kita pindah ke Excel. Jendela Excel. Nah, Excelnya kelihatan ya? Kelihatan Excelnya? Halo? Terlihat? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, Excel. Oke, titik B, berarti B. Kalau kita lihat di sini, ntar saya copy paste dulu sih gambarnya. Nah, kalau kita lihat gambar di titik B hanya ada B2. B2. Selanjutnya kita masukkan nilai mu atau nilai koefisien distribusi. Oke. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai faktor distribusi. Insert home. Mu ini gimana ini sih? Nilai mu. Bentar. Nah, nilai mu kita masukkan hurufnya ke besar 11, gunakan 11 juga. Mu-nya kita masukkan. Jadi mu pada ini buat tabel ini 1A kita bold ini. Video kita bold.
Nah, di sini kita masukkan nilai mu-nya. Nilai mu-nya untuk A1, sebentar, kita buat. Oke. Mu untuk A1. Sebentar. Mu untuk A1 itu kita tulis 0 dulu. Oke. Lalu pada 1A udah kita hitung sebelumnya. Hasilnya adalah mana tadi ya? Nah, di sini sebelumnya sudah kita hitung ya. Untuk faktor distribusi itu nah, ya, 0,667 sama 0,333 sekian ya pada titik 1. Di sini kita tuliskan sebagai minus dulu ya, sebagai minus min buat baris untuk koefisien distribusi pada titik 1 dan titik 2 sesuaikan dengan angka yang sudah kita hitung sebelumnya dengan dimasukkan tanda minus. Oke, berarti pada titik 1A bukan 0,667 tapi minus 0,667. Sama. (0,667). 1A. Oh, salah. Ini bukan 1A tapi 12 ya. A 1 ke 2. Oke. Lalu 1 ke 2 di sini mu-nya atau koefisien distribusinya sudah kita hitung 0,33. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai ke dalam angka minus min 0,333. Nah, pada titik 1 dan 2 dimasukkan nilai mu dengan masukkan tanda minus. Kita titik 2. Titik 2-nya mana? Sebentar. Nah, pada titik 2 udah kita hitung sebelumnya. Nah, ini pada titik 2 nih. Kita perkecil sedikit. Nah, koefisien distribusi pada titik 2 yang satunya kita pinggirkan dulu. Nah, koefisien distribusi pada titik 2. Nah, pada 2 ke 1 terhitung 0,178. Tapi di sini kita enggak memasukkan 0,178, tetapi kita hitung minus 0,178. Oke, lalu ada 2C, 2C kita hitung 0,107, maka kita masukkan minus 0,1071. Lalu terakhir ada 2B, 0,7143, kita masukkan minus 0,7143. Oke. Nah, kenapa dibuat minus? Sebenarnya filenya sudah saya share di Classroom. Maksudnya untuk mengubah momen primer yang telah kita hitung menjadi momen reaksi. Ya. Jadi momen sebelumnya kita sudah menghitung momen primer. Nah, kita buat minus untuk menghitung momen reaksi. Oke, yang terakhir di titik B2 kita tuliskan nilai 0. Oke.
Keempat, buat baris untuk momen primer ya, dan masukkan nilainya sesuai dengan nilai yang kita hitung sebelumnya. Oke, di sini adalah momen primer. Momen primer. Ini udah kita hapus. Nah, kita masukkan nilai momen primer yang terjadi. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita hitung momen primer. Mana ya momen primer? Sebentar. Saya cari dulu. Oh, berarti di slide yang lain. Saya cari dulu momen primer kita yang sudah kita hitung di pertemuan kita sebelumnya. Oh, ini udah. Ctrl C. Nah, ini nih perhitungan momen primer kita nih pada pertemuan kita yang terakhir. Oke. Kita lihat di sini meskipun agak berantakan. Kita lihat momen primer pada A ke 1. Nah, di sini ternyata 0 nih, nggak ada. Oke, berarti kita tuliskan 0. Lalu momen primer, ini kita buat di tengah. Oke, momen primer pada 1 ke A sama 0. Lalu momen primer pada 1 ke 2. Ternyata ada nilainya nih 125. Kita masukkan nilai 125. Oke. Lalu momen primer yang terjadi pada 2 ke 1. 2 ke 1 ini ya. Minus 275. Benar nggak? Oke. M2 ke 1 nilainya minus 275. Kita tuliskan di sini minus 275. Lalu 2 ke C. 2 ke C ada momen primer sebesar 937,5. Nilai yang positif. Lalu 2 ke B. 2 ke B ternyata nilainya adalah 0. Dan B ke 2 ternyata nilainya 0 juga. Bentar, kita kasih warna dulu. Warna hijau. Ini bold. Tengah. Oke. Ini bold. Oke. Nah, si momen primernya udah kita masukkan. Oke, keempat, buat garis momen primer dan masukkan nilainya sesuai dengan perhitungan sebelumnya sudah. Keempat, elemen ini tidak ada gunanya. Lalu next, kelima, kita mulai memasukkan perhitungan. Jadi kelima kita mulai menghitung momen
menggunakan metode cross. Ya. Kita hitung dengan metode cross. Sebentar saya share di Nah, ini ya yang kelima. Kita mulai hitung menggunakan metode cross, ya. Di mana baris selanjutnya setelah kita memasukkan nilai momen primer, kita menghitungnya dengan rumus sebagai berikut. Oke. Kita hitung dapat dari mana? Minus 833. Jadi kalau cross itu mulainya di tengah ya. Oke, pada titik kita mulai dari titik 1 dulu. Pada titik A. Pada titik A masukkan nilai 0 ya. Karena momen primer MA1, momen primer pada A1 bernilai 0. Oke. Lalu kita geser ke titik 1. Nah, di sini ada momen reaksi pada 1A dan 1 ke 2. Oke, berarti M1A ditambah M12 dikalikan dengan mu atau faktor koreksi pada 1A. Oke, kita kembali ke Excel. Kita balik lagi ke Excel. Oke. Momen primer kita merger dulu. Merger. Lalu ininya di tengah. Pada A ke 1 nah, kita hitung momen reaksi pada A1 sama dengan 0. Lalu pada 1A sama dengan momen primer pada 1A ini ditambah momen primer pada 1 ke 2 dikalikan dengan koefisien atau nilai mu pada 1 ke A. Oke. Nah, ketahuanlah hasilnya 83,375. Oke. Sama halnya dengan 1 ke 2. Berarti di sini adalah momen primer pada 1 ke A ditambah momen primer pada 1 ke 2 dikalikan dengan nilai mu. Nilai mu pada 1 ke 2. Oke, hasilnya min 41. Oke, kita geser lagi ke titik 2. Nah, titik 2 agak beda sedikit karena di sini ada 3 elemen pada titik 2 ini. Oke. Sebetulnya sama aja. Kita momen primer pada 2 ke 1. Kita hitung. Sama dengan momen primer pada 2 ke 1 ditambah momen primer pada 2 ke C ditambah momen primer pada 2 ke B dikalikan dengan koefisien distribusi. Hasilnya 117,9. Oke, sebentar. Oke. Next, dengan cara yang sama. Berarti ini sama dengan
momen primer semuanya ditambahkan, kalikan dengan koefisien distribusi. Lalu yang terakhir juga sama, momen primernya ditambahkan, tambah ini, kita dikalikan dengan faktor distribusi, koefisien distribusinya 0,7. Oke, next. Untuk B2, sebentar, B2 2B 0,7 B2 kita tuliskan 0 aja, sama dengan 0. Ini hapus, ini hapus. Oke, next, jadi langkahnya agak panjang. Langkah ke 6, titik B. Nah, pada titik B ini kita sama ya, kita masukkan 0. Oke, masukkan 0. Lalu kita buat sheet yang baru, seimbang CO atau balance CO. Balance CO. Keenam, tahap selanjutnya kita perlu menghitung besarnya transfer momen reaksi sebesar setengahnya dari momen-momen berikut. Nah, di sini tinggal momen yang ada di atasnya 1A kita transfer ke A1 sebesar setengahnya, berarti 0,5 dikalikan dengan 1A hasilnya sekian. Lalu si keenam perlu menghitung besarnya transfer momen reaksi sebesar setengah dari momen-momen berikut. Oke, momen 1A ditransfer ke A1 sebesar setengahnya, menjadi sekian. Lalu momen reaksi 1,2 ditransfer ke 2,1. Oke, momen 1,2 ditransfer ke 2,1. Jadi 0,5 dikali setengah. Oke, dapat. Selanjutnya langkah ke 118, sebentar. Ini juga sama, 2 ke 1 ke 1 ke 2 sama dengan 117 per 2, hasilnya 59. Lalu ini juga sama, A1 ditransfer ke sebelahnya, 0 dibagi 2, 0 per 2 sama dengan 0 juga. Sementara si 2473 ditransfer ke 2B ditransfer ke B2 menjadi 73 per 2. Oke, next. Lalu 2C, 2C ada di mana posisinya?
Nah, 2C merupakan transferan dari titik B. Jadi 0 per 2 sama dengan 0. Di sini juga 0. Oke. Next, selanjutnya momen reaksi A1 dibagi 2, 21 min 20. Oke, udah. Langkah ke-7. 118. Langkah ke-7. Maka setelah tahap di atas, kita hanya perlu mengulang langkah ke-5 dan ke-6. Sebentar saya share. Nah, nanti ujungnya seperti ini nih. Nah, jadi terus dilakukan sampai hasilnya adalah 0. Tuh. Sampai hasilnya di atas, hasilnya 0. Gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup pusing. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Pak, Ada pertanyaan sampai sini? Cukup pusing, Cukup pusing ya. Oke, sama saya juga pusing. Ini nggak bisa saya sampaikan satu pertemuan, bisa jadi beberapa pertemuan. Nanti aplikasinya ketika kita merancang struktur gedung dengan jumlah lantai yang banyak. Ya, misalkan kita merancang gedung dengan jumlah lantai ada 4, 10. Nah, ini untuk cara manualnya adalah menggunakan metode ini, ya. Ya nggak langsung ketahuan hasilnya, tapi di sini kita bisa menghitung momen yang terjadi pada setiap tumpuan, ya. Oke, saya rasa cukup dari saya analisa struktur ini. Kita akan lanjutkan perhitungan ini di pertemuan selanjutnya, karena ya pasti ini sih pasti nggak ngerti juga gitu. Soalnya ini panjang. Saya masih ada sekitar berapa lagi ya? 10 slide lagi lah untuk metode cross ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya rasa cukup. Tugasnya belum ada, nanti akan saya satukan dengan metode cross. Jadi tugas yang kemarin Anda buat ya, udah pada ngumpulin belum ya? Tugas tes 21C ya? 21C ya? Analisa struktur, tugas kelas. Nah, ini ada baru 2 nih yang menyerahkan. Ya, oke. Baru ada 2 yang menyerahkan. Nanti sebentar saya share. Nah. Sebentar saya share seluruh jendela atau jendela mana ya? Cancel, share jendela. Oke. Nah, ini ada salah satu tugas teman kita. Ya. Ini momen primernya sudah. Nanti selanjutnya tugas ini akan kita lanjutkan ya. Kita akan hitung metode momen-momen primernya menggunakan metode cross. Nanti kita akan lanjutkan. Tapi nggak sekarang, mungkin di minggu depan baru saya kasih. Oke, saya rasa cukup dari saya. Materi ini sudah saya share di Classroom, nanti juga videonya akan saya upload. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di struktur kayu pukul
10 berapa? Tutur kayu. Kalender, Google Kalender. Tes 2021. Tutur kayu kita ketemu pukul 10.45 ya. Jadi masih ada sekitar setengah jam lagi. Oke, saya rasa cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.